Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fajar Gunawan dari kelas 11 IPA 2, absen 13. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, latar belakang penjelajahan samudra, dan yang kedua, kolerasi, kolonialisme, dan imperialisme. Baik, jadi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang penjelajahan samudra. Latar belakang penjelajahan samudra itu ada 5. Yang pertama, munculnya teori Kopernikus, di mana menjelaskan bahwa bumi itu bulat dan mengelilingi matahari. Yang kedua, itu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau disingkat IPTEK, salah satunya di bidang geografi dan navigasi. Itu contohnya munculnya kompas. Terus yang ketiga, itu ada kisah terinspirasi dari kisah perjalanan Marco Polo yang menggambarkan kekayaan dunia timur dan menginspirasi pelayaran. Yang keempat, itu jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Jadi kota Konstantinopel ini adalah ibu kota Romawi Timur, di mana dia juga pemasok rempah-rempah bagi bangsa Eropa. Jadi ketika kota Konstantinopel ini jatuh ke tangan Turki Utsmani, maka rempah-rempah ke Eropa itu terhambat. Jadi Eropa mengatasi hal tersebut dengan mencari sumber rempah-rempah yang lain. Selanjutnya ada keinginan untuk mewujudkan 3G. Yang pertama itu ada gold, yaitu artinya itu kekayaan, mencari keuntungan dan hasil besar dalam perdagangan. Yang kedua itu ada glory atau kejayaan, yaitu mencari koloni sebanyak-banyaknya untuk menaruhkan nama kejayaan dan kekuasaan. Terus yang ketiga itu ada gospel, agama, ikut serta dalam menyebarluaskan ajaran Nasrani. Di materi kedua ini, saya akan menjelaskan tentang korelasi kolonialisme dan imperialisme. Jadi apa sih kolonialisme itu? Jadi kolonialisme itu dari kata koloni yang artinya itu wilayah kekuasaan dan isme yang artinya itu paham. Jadi kolonialisme itu adalah upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya, atau bisa juga dijelaskan dengan paham pengembangan kekuasaan suatu negara atas wilayah lain. Jadi kolonialisme ini bentuknya itu ada 3. Yang pertama itu ada kolonialisme eksploitasi. Jadi kolonialisme eksploitasi ini dilakukan untuk mendapatkan kekayaan alam. Yang kedua ada kolonialisme penduduk. Jadi kolonialisme penduduk ini adalah upaya untuk menduduki daerah baru dan memusnahkan pribumi. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu ada kolonialisme deportasi. Jadi kolonialisme deportasi ini dilakukan sebagai tempat pembuangan narapidana. Selanjutnya ada imperialisme. Jadi imperialisme ini dari kata imperium yang artinya memerintah dan isme yang artinya paham. Imperialisme adalah suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh kekuasaan dan keuntungan dari negara yang dikuasainya. Imperialisme juga dapat diartikan dengan suatu sistem penjajahan dengan cara membentuk pemerintahan di wilayah yang dikuasainya. Jadi imperialisme ini terbagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama ada imperialisme kuno dan imperialisme modern. Jadi imperialisme kuno ini terjadi sebelum revolusi industri di Inggris yang terdorong oleh gerakan 3G, yaitu ada glory, gospel, dan gold. Jadi contoh dari imperialisme kuno ini ada 2, yaitu ada Spanyol dan Inggris. Selanjutnya ada imperialisme modern. Imperialisme modern ini terjadi setelah adanya revolusi industri di Inggris. Jadi imperialisme modern ini terdorong karena faktor ekonomi dan kebutuhan industri pada saat itu. Contoh dari imperialisme modern ini adalah Inggris. Jadi kolonialisme dan imperialisme
itu ada persamaannya, yaitu sama-sama menguntungkan dan memakmurkan penguasa atau negara yang melakukan kolonialisme dan imperialisme tersebut. Sedangkan di sisi lain, negara yang menjadi korban itu menjadi sengsara. Selain ada persamaannya, kolonialisme dan imperialisme ini juga ada perbedaannya. Jadi kalau kolonialisme ini bertujuan untuk menguasai dan menguras habis semua sumber daya yang ada dan kemudian dibawa ke negaranya. Sedangkan kalau imperialisme itu hanya menanamkan pengaruh pada semua bidang kehidupan negara yang bersangkutan. Itu dia sedikit penjelasan saya tentang latar belakang penjelajahan samudra dan korelasi kolonialisme dan imperialisme. Saya rasa cukup. Bila ada salah-salah kata, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.